Akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh sosok wanita yang pemberani menurut saya di gelaran event internasional MotoGP di Mandalika, yaitu sosok wanita penakluk hujan atau pawang hujan yang bernama Rara atau Raden Rara Istiati Wulandari. Terlepas dari pro dan kontra yang saat ini sedang diperbincangkan di dunia, di sini saya hanya ingin membuka cakrawala kita kepada pemahaman ketuhanan dalam menyikapi hal tersebut, agar tidak mudah menghakimi dan mencap syirik dan lain-lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa peran pawang hujan ini sudah sejak zaman nenek moyang kita hidup pun sudah ada. Bahkan dalam kebiasaan di masyarakat pun, ketika sedang mengadakan acara besar atau hajatan, ada sebagian yang menggunakan pawang hujan untuk menunda sementara agar hujan tidak turun pada saat acara berlangsung. Di sini saya sangat tertarik ingin membahas ini karena menurut saya ini adalah salah satu kekayaan Tuhan. Wajib loh kita meyakini bahwa Tuhan Maha Kaya. Kaya di sini sangatlah luas dan kompleks. Termasuk salah satu ilmu milik Allah yang sangat luas. Mulai ilmu yang bisa dipahami oleh akal manusia sampai ilmu yang sangat sulit bahkan berada di luar nalar manusia. Namun bagi Allah sangatlah mudah. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap doa yang dipanjatkan tertuju hanya kepada Tuhan dan disertai dengan ketulusan dan keikhlasan pasti akan dikabulkan. Sebenarnya setiap manusia berdoa tidak ada yang tidak didengar atau tidak ada yang tidak diijabah. Semuanya didengar dan semuanya diijabah. Tetapi dikembalikan lagi kepada perilaku manusianya itu sendiri. Seperti contoh, kita berdoa ingin selamat, tetapi melakukan perbuatan yang menyebabkan celaka. Pasti doanya akan didengar. Hanya yang akan dikabulkan adalah hasil dari perbuatannya. Maka di sini kita harus hati-hati dengan ucapan, itikat, dan perbuatan. Kembali lagi kepada pembicaraan pawang hujan yang saat ini sedang viral. Pandanglah oleh kita ini adalah bagian dari salah satu kekayaan ilmu Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan adalah pemilik semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita harus mencoba menyelami lebih dalam lagi bahwa sejatinya kita ini berada dalam maha ruang yang di dalamnya terdapat Ruhul Kudus, yaitu ruh-ruh suci seperti waliullah, aulia, para sunan, para jundun atau tentara-tentara Allah yang notabene semuanya adalah para pengurus. Nah, di sini kita perlu mengetahui agar segala sesuatunya bisa jelas dan tidak mudah mengambil kesimpulan karena semua makhluk ada dalam genggamannya. Manusia tidak dapat terlepas dengan alam dan Tuhan karena sejatinya manusia itu adalah batinur robi atau batinnya Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah dohirul robi. Mana yang dimaksud dohirul robi itu? Yaitu alam semesta ini. Mulai dari air, api, angin, tanah, bulan, bintang, planet-planet, makhluk hidup, sampai makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kita tidak dapat keluar dari genggamannya atau tubuh dohirul robi, yaitu alam semesta ini. Jika kita mau belajar menelusuri sejarah Nusantara ini, nenek moyang kita sebenarnya sudah mempunyai satu keyakinan yang kuat jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, yaitu keyakinan kepada Sang Toyo atau Sang Hyang Toyo atau Kapitayan. Jika diartikan Sang Toyo atau Sang Hyang Toyo itu adalah yang tidak ada, maksudnya yang tidak ada bandingannya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya saja jauh sebelum ada dalil-dalil Al-Quran dan Islam pun belum masuk ke Nusantara, nenek moyang kita sudah dekat dan mengenal Tuhan. Ketika Islam akan masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para wali, sunan untuk disebarkan di bumi Nusantara, bukan hal yang mudah karena masyarakat Nusantara pada zaman dulu sudah kuat keyakinannya akan keberadaan Tuhan. Namun, para wali dan sunan ini mempelajari dan mendalami keyakinan setempat. Ternyata hampir sama dengan agama yang akan disebarkan, yaitu Islam, hanya bahasanya saja yang berbeda. Jadi, ketika Islam dapat diterima dan selaras dengan ajaran-ajaran leluhur, ini menjadikan Islam yang ada di Nusantara ini lebih kompleks dan tidak monoton, bahkan menjadi lebih indah dan beragam.
Patut adanya kita bersyukur akan kekayaan Tuhan ini yang ditampakkan di bumi Nusantara ini sebagai karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia Nusantara ini. Semoga dengan viralnya pawang hujan ini semakin menambah kekuatan bagi seluruh elemen bangsa akan jati diri bangsa Indonesia sebenarnya bisa dimunculkan selama ini positif dan bermanfaat bagi banyak orang, sekaligus menjadi daya kekuatan bangsa Indonesia yang lebih dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan yang perlu dan wajib kita pahami oleh semuanya adalah segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi ke depan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita sama-sama tingkatkan rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Segalanya puji dan hormati karena semuanya makhluk Allah, semuanya ada dalam genggamannya dan tidak akan bisa terlepas sejengkal pun dari tubuh Dhahirur Robbi. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.